IT, satelit yang sudah sampai pada umurnya atau mencapai batas umur, dia akan memiliki dua pilihan, dihancurkan atau dijatuhkan. Nah, kebanyakan pasti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat IT, balik lagi di channelnya Didi Rahmat. Nah, di video kali ini Sobat IT, kita akan membahas sebuah materi yaitu tentang sistem informasi geografis, atau di kalangan masyarakat IT itu lebih sering disebut dengan sebutan GIS, Geographic Information System. Nah, Sobat IT, sayangnya di sini kita tidak akan membahas dari awal Sobat IT. Di sini kita akan membahas bagaimana sih cara GIS ini memperoleh datanya. Nah, maka dari itu, supaya Sobat IT lebih paham, Sobat IT tetap terus pantengin video ini dan tentunya jangan ke mana-mana. Oke Sobat IT, di dalam sistem informasi geografis pasti memiliki sebuah data yang tentunya tidak dimiliki oleh sistem lainnya Sobat IT. Nah, apakah data itu? Yaitu data spasial atau nama lainnya itu data ruang. Nah, di sini Sobat IT, bagaimana sih cara mendapatkan data ruang tersebut? Nah, namanya ruang pasti berhubungan dengan sebuah tempat. Tempat hubungannya erat dengan namanya daerah atau dataran. Nah, dataran tentu saja berhubungan dengan yang namanya peta. Nah, di sini Sobat IT kita akan membahas bagaimana sistem proyeksi peta. Nah, dari katanya saja Sobat IT, proyeksi peta yaitu penggambaran sebuah peta yang umumnya dari bentuk 3D atau 3 dimensi dalam bentuk globe atau bola, kemudian diubah menjadi bentuk 2 dimensi atau bentuk permukaan datar Sobat IT. Nah, di sini proyeksi peta memiliki 3 jenis Sobat IT, yaitu menurut bidang proyeksi, kemudian menurut kedudukan garis karakteristik, kemudian menurut ciri-ciri asli yang dipertahankan, kemudian menurut karakteristik singgungan antara. Nah, jenis yang pertama yaitu menurut bidang proyeksi Sobat IT. Nah, di sini terdapat 3 jenis pula, yaitu proyeksi azimutal, kemudian proyeksi krusut, dan proyeksi silinder. Nah, proyeksi azimutal menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Kemudian proyeksi kerucut menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Nah, yang ketiga, proyeksi silinder menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksi Sobat IT. Nah, oke. Proyeksi azimutal. Proyeksi azimutal ialah proyeksi yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksinya. Jadi bidangnya itu sebagai proyeksi berupa bidang datar Sobat IT. Datar, bukan berbentuk kerucut ataupun silinder. Nah, coba kita simak gambar seperti ini Sobat IT. Inilah gambar bagaimana proyeksi azimutal menggambarkan proyeksinya. Nah, selanjutnya proyeksi kerucut. Proyeksi bentuk ini diperoleh dengan jalan memproyeksikan globe dalam bidang kerucut yang melingkupinya Sobat IT. Nah, puncak kerucut berada di atas kutub utara, yang kemudian ditentangkan atau direntangkan proyeksi. Dengan cara ini akan menghasilkan gambar yang baik atau relatif sempurna untuk di daerah kutub utara dan di daerah kutub selatan, tapi tidak sempurna di daerah pertengahan Sobat IT. Hanya sempurna di daerah-daerah kutubnya saja, karena kerucutnya akan berada di lingkup bagian kutub Sobat IT. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, inilah proyeksi dalam bentuk kerucut. Selanjutnya proyeksi dalam bentuk silinder. Proyeksi silinder ini bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal dan meridian berupa garis lurus vertikal. Nah, coba perhatikan gambar ini Sobat IT. Nah, tentu saja proyeksi silinder ini adalah proyeksi yang sering kita lihat pada peta-peta atau pada buku peta yang sering kita lihat, yaitu Sobat IT. Nah, pentingnya proyeksi. Confirm berarti bentuk yang digambarkan di peta harus sesuai dengan aslinya. Maka dari itu kita lebih kenal dengan sebutan skala, seperti skala 1 berbanding 1 juta gitu. Jadi dalam pembuatan skala itu tidak bisa main-main Sobat IT, karena skala itu menggambarkan dengan bentuk aslinya. Misalnya 1 cm di buku peta itu berbandingannya dengan dunia nyatanya, yaitu semisal 1 juta. Jadi besarnya buku peta itu ya seperti itu. Misalnya buku peta semakin besar, maka perbandingannya akan semakin kecil. Nah, buku petanya semakin kecil, maka perbandingannya akan semakin besar Sobat IT. Nah, jenis selanjutnya yaitu menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Di sini terdapat 3 jenis juga Sobat IT, yaitu proyeksi normal, kemudian proyeksi miring, dan proyeksi transversal atau ekuator. Nah, selanjutnya menurut ciri asli yang dipertahankan. Terdapat 3 juga Sobat IT, yaitu proyeksi ekuidistan, kemudian proyeksi konform, dan proyeksi ekuivalen. Nah, yang pertama, ekuidistan yaitu jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Jadi petanya
ya besar lah Sobat IT. Kemudian proyeksi confirm, sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Nah, proyeksi equivalent, luasan di peta sama dengan luasan di permukaan bumi. Nah, Sobat IT bisa lihat di gambar ini, inilah perbedaan dari equidistant, confirm, dan equivalent Sobat IT. Nah, selanjutnya yaitu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Nah, di sini terdapat 3 jenis juga Sobat IT, yaitu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan proyeksi tidak menyinggung ataupun tidak memotong. Sobat IT bisa simak gambarnya seperti ini dia. Nah, ini dia gambarnya dari menurut karakteristik singgungan Sobat IT. Oke Sobat IT, selanjutnya yaitu tentang GPS. Nah, tidak erat hubungannya pasti antara GPS dan GIS, yaitu letak geografis pasti berhubungan dengan GPS. Nah, gambar GPS itu seperti ini Sobat IT. Inilah gambar GPS. Nah, apa itu GPS? GPS atau Global Positioning System yaitu sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda ataupun objek di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. Nah, jadi bisa dikatakan itu GPS itu unlimited Sobat IT. Bisa bekerja kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun keadaannya. Nah, selanjutnya Sobat IT, GPS menggunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil dpl. Nah, selanjutnya Sobat IT, fungsi GPS itu apa sih? Yaitu menghitung jarak dan arah. Jadi Sobat IT, GPS itu dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita ambil contoh itu dari Google Map. Nah, bagaimana Google Map itu bekerja? Yaitu menentukan lokasi kita, kemudian menentukan jarak lokasi kita dengan jarak yang akan kita tuju, kemudian bisa mengarahkan kita ke tujuannya kita Sobat IT. Nah, yaitu menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, kemudian menyimpan dalam memori lokasi kita berada. Nah, selanjutnya Sobat IT, bagaimana GPS itu bekerja? Nah, prinsipnya adalah satelit GPS memberikan informasi pada receiver GPS atau penerima GPS mengenai jarak atau posisi satelit. Nah, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada sebuah radius tertentu dari satelit. Bila ada 2 satelit Sobat IT, maka kita akan tahu posisi kita berada pada 2 lokasi dengan radius tertentu, yaitu pada perpotongan 2 radius tadi. Nah, GPS receiver atau penerima mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Nah, di sini berarti kita tidak bisa memantapkan lokasi kita secara tepat, karena di sini tempat yang paling mungkin. Nah, maka dari itu Sobat IT, kalau Sobat IT sering menggunakan Google Map, nah di Google Map itu pasti tidak akan menemukan lokasi secara akurat, pasti akan melenceng ya kurang lebih 2 atau 3 meter dari lokasi yang telah kita tentukan. Selebihnya kita akan menelpon si orang yang ada di lokasi tersebut. Nah, itu yang terjadi pada mereka yang sering Sherlock Sobat IT. Nah, semakin banyak sinyal satelit ditangkap, maka semakin teliti satelit menghitung posisi. Nah, jadi penentuan lokasi melalui GPS ini tergantung dari banyaknya jaringan yang diterima oleh GPS terhadap satelit yang dituju atau lokasi yang dituju. Nah, tentu saja di dalam GPS itu tidak selamanya bekerja secara optimal Sobat IT. Di GPS pasti akan terjadi error-error sesuai keadaan tertentu, seperti noise atau gangguan pada signal, kemudian bias, selective availability, multipad, delay oleh tomosfer atau troposfer, kemudian blunder, kesalahan user atau kesalahan datum, kesalahan komputer pada segmen kontrol. Nah, Sobat IT bisa lihat di sini error source GPS. Nah, inilah bentuk dari 3 bentuk error pada sebuah GPS, yaitu noise, kemudian bias, dan blunder. Nah, tentang satelit GPS Sobat IT, GPS didukung oleh 27 satelit, yaitu data pada tahun 1998 pada ketinggian 20.200 km di atas permukaan bumi. Nah, setiap satelit membutuhkan waktu 12 jam untuk memutari bumi. Jadi satelit ini bukan hanya satu di permukaan bumi Sobat IT. Jadi mereka akan membutuhkan waktu 12 jam untuk memutari bumi tanpa tabrakan, karena setiap satu satelit itu memiliki jalurnya masing-masing. Nah, berat satelit yaitu 930 kg. Panjang satelit 5,1 meter. Kemudian kecepatannya 4 km per detik. Jadi sekali kita kedip langsung dapat 4 km. Yaitu ya tinggi sekali Sobat IT.
umur satelit 7,5 tahun. Nah, maka dari itu Sobat IT, satelit yang sudah sampai pada umurnya atau mencapai batas umur, dia akan memiliki dua pilihan, dihancurkan atau dijatuhkan. Nah, kebanyakan pasti akan dihancurkan Sobat IT. Oke Sobat IT, selanjutnya yaitu analisis sistem informasi geografis. Nah, analisis GIS ini terdapat 4 analisis, yaitu fungsi buffer, kemudian fungsi overlay, kemudian fungsi network atau fungsi jaringan, dan fungsi 3D analysis. Oke, yang pertama yaitu fungsi buffer. Buffer atau buffering merupakan salah satu analisis spasial yang sering digunakan dalam GIS. Buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan ataupun luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial atau analisis ruang. Nah, kelebihan dan kelemahan buffer. Yang pertama itu kelebihan. Kelebihan, mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi. Kemudian memberikan banyak manfaat dan kegunaan untuk berbagai aplikasi. Kemudian proses buffering tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi waktu untuk melakukan buffering itu cepat ya Sobat IT, yaitu singkat. Kelemahannya, buffering tidak dapat dilakukan untuk beberapa layar secara langsung. Kemudian kelemahan selanjutnya, hasil dari beberapa buffering membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layar tidak tumpang tindih. Jadi hasil dari buffering itu tidak sistematis, harus diatur secara manual. Nah, selanjutnya overlay. Overlay analis. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis GIS. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis suatu peta di atas grafis peta yang lain. Nah, metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain ada 3 Sobat IT. Sobat IT bisa simak di gambar samping ini. Yang pertama union. Tujuannya untuk membuat converge baru dengan melakukan tumpukan atau overlay 2 converge polygon. Selanjutnya yaitu irisan. Irisan yaitu operasi interseksi atau operator boolean and. Membuat converge baru dengan cara melakukan overlay 2 himpunan fitur-fitur converge. Nah, selanjutnya yaitu identity atau identitas. Membuat suatu converge baru dengan melakukan overlay 2 himpunan fitur. Keluaran converge berisi semua masukan fitur. Selanjutnya yaitu network analysis atau analisis jaringan. Analisis jaringan yaitu analisis spesial atau maksud saya spasial atau ruang mengenai pergerakan atau perpindahan sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan, yaitu menurut Ahyari 1989. Nah, adapun keuntungan menggunakan analisis jaringan yaitu mengorganisir data dan informasi secara sistematik. Jadi datanya itu bisa tersusun secara rapi dan berurutan. Penentuan urutan pekerjaan. Nah, pekerjaan bisa dilakukan secara bertahap sesuai urutannya. Itu dapat menentukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek. Jadi, menggunakan analisis jaringan yaitu bisa menentukan mana pekerjaan yang harus ditunda tanpa harus mengganggu yang lainnya. Jadi itu keuntungan dari penggunaan analisis jaringan. Nah, selanjutnya yaitu 3D analysis atau analisis 3 dimensi, yaitu salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah objek di permukaan bumi secara 3 dimensional, yaitu melalui titik koordinat X, Y, Z yang ada pada objek tersebut. Nah, selanjutnya analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan fasilitas analisis. Nah, produk yang paling umum digunakan dari analisis tersebut adalah DEM atau Digital Elevation Model. Nah, DEM merupakan suatu sistem atau model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan menyajikan informasi medan atau informasi sebuah lokasi. Oke Sobat IT, itulah materi yang dapat saya bawakan pada video kali ini Sobat IT. Tentunya semoga video tadi bermanfaat bagi Sobat IT dan sangat bermanfaat bagi mereka yang sering membangun sebuah sistem informasi geografis Sobat IT. Nah, tentu saja sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam Sobat IT. Oke Sobat IT, akhirnya selesai juga pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak. WKWKWKWK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.